Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elisa Emiliasari, berNIM 202014325 dari kelas 3H. Saya akan menjelaskan mata kuliah perkembangan peserta didik. Pertama, saya akan menjelaskan materi 1, perkembangan dan pertumbuhan. Pengertian pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan setelah terbentuk organ, terjadi pertumbuhan makhluk hidup menjadi lebih besar. Perkembangan berjalan seiring dengan pertumbuhan. Perkembangan adalah proses mencapai kedewasaan. Perbedaan antara pertumbuhan dan perkembangan yaitu pertumbuhan dapat diukur dengan ukuran tertentu, sedangkan perkembangan tidak dapat diukur dengan suatu ukuran. Pertumbuhan dan perkembangan memiliki arti yang sangat penting bagi makhluk hidup, misalnya pada manusia. Dengan tumbuh dan berkembang dapat mempertahankan kelangsungan hidupnya dan melestarikan keturunannya. Sewaktu masih bayi, balita, dan anak kecil, manusia memiliki daya tahan tubuh yang masih lemah, sehingga mudah terserang penyakit. Tetapi setelah tumbuh yang berkembang menjadi dewasa, daya tahan tubuhnya semakin kuat sehingga kelangsungan hidupnya lebih terjamin. Perbedaan perkembangan dan pertumbuhan berdasarkan sifatnya. 1. Pertumbuhan bersifat kuantitatif yang artinya dapat diukur dan dihitung dengan angka. 2. Perkembangan bersifat kuantitatif yang artinya tidak dapat diukur atau dihitung dengan angka. Berdasarkan penglihatan, pertumbuhan dapat dilihat secara fisik dengan penglihatan luar. Perkembangan tidak dapat dilihat secara fisik tetapi hanya dapat diidentifikasi dari kenampakan dalam. Berdasarkan prosesnya, pertumbuhan mengalami proses yang cepat di awal usia hingga remaja. Perkembangan prosesnya terjadi seiring berjalannya waktu. Berdasarkan batasnya, pertumbuhan prosesnya dibatasi oleh usia, sedangkan perkembangan tidak dibatasi oleh usia. Selanjutnya, materi 2, siklus kehidupan. Perkembangan anak dapat didefinisikan sebagai proses di mana si kecil mengalami perubahan seiring berjalannya waktu. Bisa dikatakan perkembangan mengacu pada urutan perubahan fisik, bahasa, emosi, dan pemikiran yang terjadi pada anak sejak lahir hingga awal masa dewasa. Sistematis adalah usaha menguraikan dan merumuskan sesuatu dalam hubungan yang teratur dan logis, sehingga membentuk suatu sistem yang berarti secara utuh, menyeluruh, terpadu, mampu menjelaskan rangkaian sebab akibat menyangkut objeknya. Progresif diartikan sebagai ke arah kemajuan, berhaluan ke arah perbaikan keadaan sekarang, tentang politik, dan bertingkat-tingkat naik atau tentang aturan pemungutan pajak dan sebagainya. Berkesinambungan adalah bahwa peristiwa sejarah yang dipelajari merupakan rangkaian peristiwa yang berkelanjutan. Pembagian periode dan tahap perkembangan manusia terdapat 8. 1. Fase prenatal atau dalam kandungan. 2. Fase bayi. 3. Fase kanak-kanak awal. 4. Fase kanak-kanak tengah dan akhir. 5. Fase remaja. 6. Fase dewasa muda. 7. Fase dewasa tengah. 8. Fase lansia atau dewasa akhir. Periodisasi berdasarkan biologis adalah periodisasi yang pembahasannya berdasarkan pada kondisi atau proses pertumbuhan biologis anak. Hal tersebut dapat dimaklumi karena pertumbuhan biologis ikut berpengaruh terhadap perkembangan kejiwaan seorang anak. Perkembangan mencakup 3 aspek, yaitu 1. Perkembangan fisik, yaitu perubahan tinggi dan berat badan. 2. Perkembangan kognitif atau yaitu perubahan pada proses berpikir, daya ingat, dan bahasa. 3. Perkembangan pribadi. Perkembangan kepribadian dan sosial yaitu perubahan pada konsep diri, hubungan interpersonal. Selanjutnya, materi 3, karakteristik perkembangan. Adapun tahap-tahap perkembangan menurut Hurlock adalah sebagai berikut. 1. Prenatal. 2. 0-2 minggu atau disebut orak atau infansi. 3. 2 minggu sampai 2 tahun disebut bayi atau babyhood. 4. 2-6 tahun disebut anak-anak awal atau early childhood. 5. 6-12 tahun disebut anak-anak akhir atau late childhood. 6. 12-14 tahun disebut pubertas atau puberti. 7. 14-17 tahun atau disebut remaja awal atau early adolescent. 8. 17-21 tahun disebut remaja akhir atau late adolescent.
9. 21-40 tahun disebut dewasa awal atau early adulthood. 10. 40-60 tahun disebut setengah baya atau middle age. 11. 60 tahun ke atas atau disebut tua atau senenskin. Dalam psikologi, memang sulit ditetapkan batas-batas usia yang tegas bagi masing-masing masa perkembangan tersebut di atas. Seseorang yang berusia 16 tahun misalnya bisa sudah menunjukkan perilaku dewasa atau sudah menikah, mempunyai anak, mempunyai pekerjaan tetap, dan seterusnya. Akan tetapi, bisa juga orang yang berumur 16 tahun itu masih menunjukkan tingkah laku anak-anak. Dalam psikologi, perkembangan jiwa sangat bersifat perorangan. Akan tetapi, dalam praktik seringkali diperlukan batasan-batasan yang tegas. Hukum, misalnya, memerlukan batasan yang tegas kapan seseorang itu disebut anak dan kapan ia disebut dewasa. Karena itu, hukum memberi batasan sendiri. Misalnya, Undang-Undang Perkawinan menetapkan umur 16 tahun bagi wanita dan 19 tahun bagi pria untuk batas usia minimal perkawinan. Undang-Undang Kesejahteraan Anak dan Hukum Pidana menetapkan 21 tahun sebagai batas antara periode anak dan dewasa. Selanjutnya, materi 4, perkembangan pada masa kanak-kanak sampai remaja. Anak-anak akan berkembang secara psikososial melalui proses interaksinya dengan lingkungan. Juga beberapa mata pelajaran yang membantu anak memiliki pengetahuan mengenai kehidupan bermasyarakat dan bagaimana bersikap menjadi makhluk sosial. Secara moral pun, sekolah memiliki tanggung jawab untuk bisa membantu anak berkembang dan memiliki nilai moral yang baik. Dalam menyampaikan materi-materi tersebut, lingkungan perlu menyesuaikan dengan tahapan perkembangan anak. Hal ini dilakukan agar apa yang disampaikan memang sesuai dengan kesiapan perkembangan anak. Selain anak bertumbuh secara fisik, mereka juga akan berkembang. Beberapa ranah perkembangan anak dapat dilihat melalui perkembangan intelektual, perkembangan psikososial, juga perkembangan moral. Hal ini dapat dirangkum ke dalam tugas perkembangan yang harus dilalui oleh semua orang sesuai dengan kelompok usianya. Lingkungan yang baik akan menghasilkan anak yang baik pula, dan manusia adalah makhluk sosial, tidak akan lepas dari interaksinya dan hubungannya dengan orang lain dan lingkungan. Pentingnya pemberian wawasan dan pengawasan kepada anak yang terus mengeksplor untuk perkembangannya menjadi tanggung jawab kita semua agar mereka dapat bertumbuh dan berkembang dengan baik. Selanjutnya, materi 5, kebutuhan individu. Kebutuhan individu adalah kebutuhan yang harus dipenuhi secara individu atau perorangan. Macam-macam kebutuhan manusia. Yang pertama adalah kebutuhan berdasarkan intensitasnya. Kebutuhan ini dipandang dari mendesak atau tidaknya suatu kebutuhan. Kebutuhan menurut intensitas atau tingkat kepentingannya ini terbagi menjadi kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, dan kebutuhan tersier. Berikut penjelasan dari masing-masing kebutuhan manusia menurut intensitasnya. Kebutuhan primer. Kebutuhan primer merupakan kebutuhan utama atau kebutuhan pokok yang pertama harus segera dipenuhi untuk bisa bertahan hidup. Kata primer berasal dari kata primus yang berarti pertama. Kebutuhan primer muncul secara alami dan atau biasa disebut sebagai kebutuhan alamiah. Contoh dari kebutuhan primer terdiri dari pangan, sandang, dan papan atau makanan, pakaian, dan rumah. Bisa dibayangkan tanpa terpenuhi segera kebutuhan akan makanan, pakaian, dan rumah akan membuat manusia mengalami masalah-masalah. 2. Kebutuhan sekunder. Kebutuhan berdasarkan intensitas selanjutnya adalah kebutuhan sekunder. Kebutuhan ini merupakan kebutuhan kedua yang harus dipenuhi setelah kebutuhan primer terpenuhi. Kata sekunder berasal dari kata sekundus yang berarti kedua. Kebutuhan sekunder timbul setelah kebutuhan primernya tercukupi. Kebutuhan sekunder untuk setiap orang berbeda-beda, tergantung dari penghasilan yang didapatnya. Contoh dari kebutuhan sekunder seperti meja, kursi, lemari, sepatu, tas, buku, pensil, televisi, radio, tempat tidur, dan lain sebagainya. Pentingnya memenuhi kebutuhan sekunder ini untuk mengaktualisasikan dirinya sebagai makhluk sosial yang berbahaya. Kebutuhan tersier.
Kebutuhan tersier merupakan kebutuhan ketiga yang dipenuhi setelah kebutuhan primer dan sekunder terpenuhi. Kata tersier berasal dari kata teritius dengan arti ketiga. Kebutuhan tersier disebut juga sebagai kebutuhan mewah atau lux. Kebutuhan ini umumnya dipenuhi oleh orang yang berpendapatan tinggi dan dilakukan untuk meningkatkan kebanggaan di mata masyarakat. Contoh dari kebutuhan tersier seperti pakaian mewah, tas mewah, rumah mewah, bahkan memiliki kapal pesiar. Selanjutnya, materi terakhir, materi ke-6, perkembangan sosial remaja. Perkembangan sosial emosional remaja adalah suatu perubahan progresif. Organisme dalam konteks ini adalah remaja awal yang telah mengalami masa pubertas, mulai berpikir tentang sekitar atau sekelilingnya, atau konteks sosial, dan mengekspresikan emosinya baik dalam tingkah laku atau tidak. Menurut Hurlock tahun 1996, 3 proses dalam perkembangan sosial adalah sebagai berikut. 1. Perilaku dapat diterima secara sosial. Setiap kelompok sosial mempunyai standarisasi para anggotanya tentang perilaku yang diterima. Untuk dapat bersosialisasi tidak hanya harus mengetahui dapat diterima, tetapi mereka juga harus menyesuaikan perilakunya sehingga dapat diterima sebagian dari masyarakat atau lingkungan sosial tersebut. 2. Memainkan peran di lingkungan sosialnya. Setiap kelompok sosial mempunyai pola kebiasaan yang telah ditentukan dengan sesama oleh para anggotanya dan setiap anggota dituntut untuk dapat memenuhi tuntutan yang diberikan kelompoknya. 3. Memiliki sikap yang positif terhadap kelompok sosialnya. Untuk dapat bersosialisasi dengan baik, seseorang harus menyukai orang yang menjadi kelompok dan aktivitas sosialnya. Jika seseorang disenangi, berarti ia berhasil dalam penyesuaian sosial dan diterima sebagai anggota kelompok sosial tempat mereka menggabungkan diri. Perkembangan sosial pada remaja. Perkembangan sosial pada masa puber dapat dilihat dari 2 ciri khas, yaitu mulai terbentuknya kelompok teman sebaya baik dengan jenis kelamin yang sama atau dengan jenis kelamin yang berbeda, dan mulai memisahkan diri dari orang tua. Sekian penjelasan materi dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.